Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, malam untuk teman-teman semua dimanapun teman-teman berada. Semoga sehat selalu. Malam hari ini sekarang 19 lebih 40 menit saya sudah berada di dalam stasiun ikonik di kota Jakarta yang stasiunnya warna hijau, stasiun kereta api Gambir. Jadi pada malam hari ini akan melakukan perjalanan menggunakan kereta api. Bisa dibilang ini kereta yang menjadi banyak incaran para rail fan. Kalau misalkan ditawarin, pengen naik kereta apa sih? Pasti jawabannya kebanyakan naik kereta ini, teman-teman. Kereta tercepat dari Jakarta menuju Surabaya, Raja Jalur Utara, apalagi kalau bukan kereta api Argo Bromo Anggrek. Seperti apa perjalanan malam hari ini menggunakan kereta tercepat di rute Jakarta sampai Surabaya, naik kereta api Argo Bromo Anggrek malam? Tonton dan ikuti videonya sampai selesai. Bergoyang-goyang. Dan ini adalah ruang tunggu bagian tengah di stasiun Gambir. Jadi kalau mau masuk dari pintu selatan ataupun pintu utara itu juga bisa mengakses ruang tengah ini ya. Dimana sebenarnya ruang tengah ini masuknya harus dari pintu VVIP, teman-teman. Nah, itu ada taman-tamannya di sana dan ada beberapa kursi yang bisa digunakan untuk menunggu kereta sambil ngecas handphone dan laptop mungkin, atau sambil kerja bisa dipakai di sini. Jadi ruang tengah ini memang dikhususkan untuk co-working space. Nah, untuk di stasiun Gambir ada dua pintu keberangkatan kereta jarak jauh. Jadi untuk pintu yang hall selatan di sebelah sana sekarang hanya dikhususkan untuk masuk menggunakan fitur layanan Face Recognition Gate. Jadi udah nggak bisa pakai tiket dan KTP. Kalau misalkan teman-teman belum daftar Face Recognition Gate, itu nggak bisa masuk lewat pintu selatan ya. Tapi nggak usah khawatir, di pintu selatan juga ada petugas yang siap melayani kalau misalkan teman-teman pengen daftar langsung Face Recognition Gate ketika hari keberangkatan naik kereta api. Nah, misalkan masih belum bisa menggunakan Face Recognition Gate dan nggak mau ngedaftar, itu juga masih bisa dilayani menggunakan tiket dan KTP melalui hall bagian utara. Jadi di sana ada khusus untuk pintu masuk yang menggunakan tiket dan KTP. Nanti masuknya juga sama aja ke sini. Dan kita harus naik ke lantai 2 atau kita harus ngikutin layar ketersediaan kereta api nanti di jalur berapa, dan kita harus naik ke jalur 1 ataupun jalur 2. Kereta api Argo Semeru dari Surabaya Gubeng tujuan akhir Gambir baru tiba. Argo Semeru sudah di-upgrade rangkaiannya menggunakan kereta New Generation Stainless Steel, teman-teman. Jadi Argo Semeru dan Bima sudah menggunakan rangkaian New Generation Stainless Steel ya. Tadi yang depan warna biru ada kereta kelas kompartemen. Dan yang di jalur 1 ini adalah kereta api Pandalungan yang juga mendapatkan upgrade menggunakan rangkaian kereta stainless steel generasi pertama. Ini cakep banget nih, ada stiker Natarunya warna hijau. Jadi semakin nyaman ya perjalanan dari Jakarta menuju Surabaya dan sampai ke Jember, karena Pandalungan ini rutenya dari Gambir menuju Jember PP, teman-teman. Wah, jadi enak banget nih naik Pandalungan ke Jember dengan kereta stainless steel. Dan ini penumpangnya penuh loh, Pandalungan. Kalau nggak salah nih rangkaian Pandalungan ini bekasnya ini nih, Argo Semeru sama Bima. Jadi Argo Semeru sama Bima dapat New Gen, rangkaiannya dilempar ke sini ke Pandalungan. Buat rangkaian kereta api Bima dan Argo Semeru yang New Generation, ini ada stripping warna magenta di luarnya. Menurut saya ini adalah rangkaian kereta New Generation yang paling keren interiornya, teman-teman. Karena warna kursinya tuh kayak paling nyatu, paling pas dengan interior yang
minimalis modern di kereta new generation kelas eksekutif maupun ekonomi. Ini paling bagus nih, warna kursinya kombinasi warna abu-abu dan coklat yang kayaknya jadi kesan luxury banget. Ada kaleng. Ini kaleng. Untuk rangkaian kereta api Argo Bromo Anggrek ini masih belum tersedia. Jadi kalau misalkan teman-teman udah naik ke peron atas, lantai atas untuk keberangkatan, itu tinggal dicek aja di papan informasi yang menggantung di langit-langit stasiun. Itu ada jalur 1 keretanya apa, jalur 2 keretanya apa. Dan nanti biasanya akan dipersiapkan setengah jam atau 15 menit sebelum keberangkatan keretanya, teman-teman. Jadi jangan sampai salah naik kereta. Nah, sebelum naik ke peron atas ini, waktu di lantai 2 tadi ya, lantai tengah-tengah, itu kita bisa ngecek juga di display informasinya. Untuk kereta yang kita naiki itu ada nanti di jalur berapa, teman-teman. Jalur 1, 2, atau 3, 4. Jadi stasiun Gambir ini cuma punya 4 jalur saja. Dan jadwalnya padat banget, ditambah KRL yang melintas langsung ya. Makanya perangkaian keretanya ini kalau dipersiapkan di stasiun Gambir itu nggak 1 jam atau mungkin setengah jam sebelumnya. Kadang 15 menit, kadang udah mepet jam keberangkatan baru masuk. Karena emang saking padatnya jalur kereta di lintas Gambir ini. Baru saja tiba di jalur 1 rangkaian kereta api Argo Bromo Anggrek yang malam hari ini saya akan naiki menuju ke Surabaya. Tujuan akhir Surabaya Pasar Turi, dan saya duduk di kereta eksekutif 7. Di nomor kecil, ya dapat yang depan dong. Kursi paling depan ternyata, teman-teman. Kita masuk. Ini sudah pakai new gen ya. Masih sepi sekali. Bismillahirrahmanirrahim. Saya duduk di nomor 1C dan paling depan sendiri ternyata, bukan di paling belakang. Kereta api Argo Bromo Anggrek ini adalah kereta tercepat Raja Jalur Utara, kereta nomor 1, 2, 3, dan 4 di Indonesia, yang bisa dibilang menjadi kereta favoritnya para railfan ya. Apalagi zaman dulu pakai rangkaian gendut, pasti banyak banget pengen nangain. Kalau misalnya ditanya pengen naik apa, pilihnya pasti Argo Bromo Anggrek karena harganya sekarang paling mahal dan waktu tempuhnya paling cepat, pemberhentiannya paling minim, teman-teman. Dari Jakarta menuju Surabaya menempuh jarak sekitar 720 km dengan waktu tempuh 8 jam 5 menit saja. Dan kereta api Argo Bromo Anggrek bisa melaju sampai kecepatan maksimal 120 km per jam untuk batas maksimal kecepatan kereta api di Indonesia saat ini. Jadi ini kereta bisa dibilang pelari malam, kebut-kebutan. Dan malam ini saya naiknya kereta api Argo Bromo Anggrek malam karena ini merupakan kereta keberangkatan malam dari Jakarta menuju Surabaya. Berangkatnya setengah 9 malam, jam 20.30, jamnya paling pas, dan nanti tiba di Surabaya sekitar jam setengah 5 pagi. Jadi berangkat malam, tibanya udah pagi. Enak banget jadwalnya, makanya jadi kereta elit.
Yang baru masuk, ini adalah rangkaian kereta api Argo Lawu dari Gambir tujuan Solo Balapan lewat Jogja. Dan ini juga menggunakan kereta eksekutif New Generation sama seperti Argo Bromo Anggrek. Hanya yang membedakan adalah livery, corak warna di eksterior, dan kursi-kursi keretanya. Lalu di Argo Lawu juga membawa 2 kelas luxury, kereta luxury yang new gen teman-teman. Ini yang new gen. Saya pernah naik, nanti teman-teman bisa tonton videonya. Kereta api Argo Lawu luxury di pojok kanan atas. Argo Bromo Anggrek juga membawa kelas luxury ya, ada di depan. Tapi luxury sleeper yang lama. Kalau yang ini yang baru. Jadi di tahun 2024 dan menuju ke tahun 2025, semakin banyak kereta-kereta new generation baru yang keluar dari PT Inka maupun yang dari Balai Asa Manggarai yang modifikasi. Salah satunya adalah kereta api Argo Bromo Anggrek yang menggunakan rangkaian kereta eksekutif New Generation dengan corak ada ombaknya seperti ini. Ini warnanya pink ya teman-teman, warna magenta, warna pink. Karena emang Argo Bromo Anggrek zaman dulu itu corak keretanya itu spesial banget, warna pink dibandingkan dengan kereta-kereta yang lain warna abu-abu ya. Dan ditambah lagi dulu Argo Bromo Anggrek pakai kereta yang spesial, rangkaian spesial, kereta eksekutif yang biasanya teman-teman nyebutnya eksekutif gendut karena beda sendiri dengan rangkaian lainnya. Dan zaman dulu pun juga Argo Bromo Anggrek menjadi kereta paling mewah dengan layanan fitur tombol di setiap pintunya ya, pintu-pintu elektrik. Zaman dulu tahun 1990-an sampai tahun 2000-an, tapi sekarang rangkaian gendutnya udah nggak dipakai dan sekarang menggunakan rangkaian kereta eksekutif New Generation. Dihadirkan kembali fitur pintu untuk kabin dan pintu keluar di kereta menggunakan tombol, jadi memudahkan akses penumpang biar nggak capek-capek buka tutup pintu. Jadi semua pintunya sudah elektrifikasi menggunakan tombol di dalam kabin, di sambungan, dan di pintu keluar. Lalu untuk sambungannya ini juga sudah menggunakan sambungan akordeon. Wah, nggak kelihatan ya. Akordeon yang tebel banget, jadi menambah kekedapan suara di dalam kereta. Jadi udah nggak bising lagi ketika keretanya ngebut. Nah, untuk trainmark di kereta eksekutif Argo Bromo Anggrek ini menggunakan trainmark F, huruf F yang artinya rangkaian ini mampu dipacu sampai kecepatan maksimal 120 km per jam. Dan di perjalanannya kereta api Argo Bromo Anggrek merupakan kereta unggulan Raja Jalur Utara dengan title Argo yang artinya kereta cepat, mampu melaju di kecepatan maksimal 120 km per jam. Dengan berat totalnya 45 ton untuk satu gerbong keretanya, dan jenis buginya adalah bugi K10 ya, tipe rodanya. Di perjalanan malam ini saya duduk di kereta eksekutif 7 kereta api Argo Bromo Anggrek nomor 1C, kursi single, kursi jomblo yang kemarin viral videonya di KAI 121. Kayaknya view-nya udah sampai 2M ya. Yang gue tunjukin kursi paling enak buat yang pengen sendirian. Tapi sayang banget ini kita dapat posisi yang paling depan. Kemarin padahal kayaknya pas lihat rangkaian Argo Bromo Anggrek itu yang nomor 1 itu di belakang ya. Apa karena transit satunya ya? Karena Argo Anggrek kan punya 2 transit, jadi mungkin berbeda. Ya nggak apa-apa lah. Tapi ini enak loh, di depan ruang kakinya juga masih longgar dan lega banget. Kereta api Argo Bromo Anggrek sudah diberangkatkan tepat waktu jam 20:30 dari stasiun Gambir teman-teman, dan ini kita udah nggak berhenti lagi, nanti langsung berhentinya di Cirebon, jadi ekspres malam. Di eksekutif 7 ini penumpangnya masih sepi, nggak begitu penuh ya, apalagi di eksekutif 8 tadi saya lihat cuma beberapa orang aja, padahal hari ini itu hari Sabtu ya, weekend. Kereta malam yang menuju Surabaya harusnya menjadi kereta pilihan terbaik untuk menuju Surabaya dengan durasi waktu perjalanan yang cepat, waktu tibanya juga paling enak. Mungkin ramainya tuh kemarin ya, Jumat ya, karena kan kalau kereta-kereta kayak gini kan emang kereta yang bisa dibilang andalannya kaum PJKA, pergi Jumat kembali Ahad. Dan ini sudah langsung diredupin ya lampunya, agak redup. Tadi kan terang banget, jadi sekarang udah diredupin setelah berangkat dari stasiun Gambir tadi. Jadi kalau mau istirahat bisa langsung
tidur teman-teman selama perjalanan naik kereta, karena kereta malam kan udah setengah 9, mau ngapain lagi kan kalau udah makan malam langsung tidur aja naik ke kereta, tiba-tiba udah sampai di Surabaya aja kan. Dan nanti kalau nggak salah ini akan ada mode malam yang lebih gelap lagi, tapi kayaknya sih masih jam 10 ke atas ya diaktifkan mode malamnya. Terus first impressionnya ini di eksekutif 7 kayak lebih bising ya, kayaknya rodanya benjol, kayak udah duduk, dengerin nggak sih? Jadi udah kayak udah nggak fresh lagi kayak baru. Nanti mungkin coba saya duduk di eksekutif 8 ya. Jadi kita udah mulai ngebut loh, 105 km per jam, kenceng banget. Melintas langsung stasiun Bekasi coy, ngebut banget. Ada kepuasan tersendiri kalau naik kereta nggak berhenti di Bekasi dan melintas langsung, ngebut banget coy. Mantap, King Anggrek. Ini kecepatan kita 77 km per jam di Bekasi tadi, hampir 80 ya. Kenceng banget. Kita melintas langsung di stasiun Cikarang. Kecepatannya 65 km per jam, nggak begitu ngebut. Ya sebenarnya ini kenceng loh kalau dari luar, cuman masih lebih kenceng tadi pas di Bekasi sih, sama di Cibitung tadi, wah full speed. Tapi di Cikarang ini emang nggak bisa ngebut sih, kereta-kereta semuanya emang harus pelan. Dan untuk AC-nya ini suhunya dingin sejuk gitu ya, jadi enak, nggak sumuk. Ditambah lagi penumpangnya sepi sih, jadi makanya lebih terasa dingin. Suhu yang tertera di informasi di depan itu 23 derajat Celcius. Dan untuk kereta eksekutif yang malam hari itu kita juga sudah mendapatkan fasilitas selimut, jadi kalau kedinginan kita bisa pakai selimut. Tadi waktu keretanya datang itu selimutnya udah tersedia di kursi masing-masing penumpang ya. Jadi kalau malam naik eksekutif dapat selimut, kalau siang nggak dapat selimut. Harusnya tetap dapat selimut ya, karena bisa jadi kalau perjalanan siang juga ada yang kedinginan. Dan ternyata eksekutif 7 ini lumayan berisik, padahal udah pakai new gen ya, tapi tetap aja kemludaknya lumayan kerasa. Naik kereta yang new generation itu emang feelnya kayak beda gitu ya, kayak kita dimanjakan dengan tampilan kereta yang lebih modern dan futuristik, minimalis, aksen-aksen yang sangat tidak biasa di kereta-kereta pada umumnya, lebih ke desain yang melengkung-melengkung, panel jendela itu juga melengkung, nggak kotak. Terus untuk bagasi barang, bagasi kabin itu juga ada lekuan-lekuan, ditambah ada kayak batik-batik hiasan di bawahnya. Terus di ujung depan dan ujung belakang juga ada panel informasi digital yang menampilkan lokasi stasiun yang dilewati saat ini atau lokasi saat ini, stasiun berikutnya, jam kedatangan, kecepatan, suhu, dan keterpakaian untuk toilet. Lalu di depan juga ada CCTV dan di belakang juga ada CCTV. Terus di pojok kiri kanan kabin kereta di atas jendela itu kayak ada aksen, nggak tahu ini ventilasi atau apa ya, kayak rongga-rongga gitu sih, model kayak ventilasi tapi kayaknya bukan ventilasi deh, kayak cuma hiasan aja. Ini juga bukan AC gitu, buat apa juga nggak tahu sih. Kalau AC-nya pakai AC sentral, ada di tengah-tengah, semuanya AC-nya dikontrol melalui AC sentral yang dari tengah teman-teman. Dan untuk pencahayaan lighting di kereta New Generation itu emang sesuatu yang berbeda dengan kereta lainnya, cakep banget pokoknya. Jadi kesan mewah, futuristik, minimalis di dalam keretanya tuh dapet banget. Terus untuk kaca jendela juga sudah dilengkapi dengan tempered glass dan roller blind ya, jadi double protection biar nggak panas.
Meskipun kita nggak tutup tirainya tuh, kalau misalkan siang terik kayak gitu juga nggak panas, karena kacanya udah dilapisi kayak semacam pelapis anti panas mungkin ya. Jadi suhu di dalam kereta ini tetap dingin. Tapi kalau misalkan memang silau, roller blade-nya bisa diturunin buat menghalau cahaya matahari. Dan untuk kereta New Generation ini, kelas eksekutif maupun kelas ekonomi spesifikasinya sama, hanya yang membedakan adalah kursi tempat duduknya, kapasitas penumpangnya. Kalau eksekutif ini 50 penumpang, 50 orang dengan konfigurasi tempat duduk 22, dan ada kursi single seat di ujung depan dan ujung belakang kereta untuk kelas eksekutif ya. Tapi kalau kereta yang ekonomi Ujen itu kapasitas penumpangnya 72 penumpang, jadi otomatis jarak antar kursinya lebih rapat-rapat dan nggak ada kursi single seat. Lalu untuk desain di pojok-pojok dekat jendela ini juga lebih lebar ya, sisi area jendelanya, jadi bisa digunakan untuk naruh barang-barang kayak botol minum, kotak makan, handphone. Jadi kalau ngecas handphone bisa ditaruh di sini. Udah nggak ada lagi meja kecil di atas colokan listrik. Jadi di atas colokan listrik itu udah kayak ya minimalis banget, nggak ada sesuatu yang menonjol-nonjol. Jadi kesannya emang elegan, futuristik. Ditambah lighting di kiri kanan kereta ini, wah jadi cakep sih. Emang apa ya, kayak betah banget bikin naik kereta New Gen itu sesuatu yang kayak apa ya, naik kereta New Gen itu kayak excited banget gitu loh. Feel-nya beda dengan naik kereta-kereta yang stainless steel yang generasi pertama maupun yang bukan stainless steel. Jadi sangat-sangat nyaman dan memanjakan mata selama perjalanan naik kereta. Meskipun kelas ekonomi juga itu nyaman banget, dan kita feel-nya kalau naik ekonomi malah feel-nya kayak naik eksekutif ini, karena emang desain tampilan interior sama semua. Dari ujung depan sampai belakang, AC-nya, kiri kanan jendelanya, hanya saja emang kursinya yang berbeda untuk kelas ekonomi.
di handphone, iseng-iseng ini sebenarnya ada wifi-nya ya di kereta, wifi KAI. Karena kalau saya lihat kayaknya ada router di tengah-tengah tuh, kayak ada router warna bulat kayak UFO, bentuknya bulat kayak UFO teman-teman, routernya. Nah ini waktu nyalain wifi, ada wifi di kereta api Argo Bromo Anggrek ini, cuman nggak tahu ini bisa dipakai nggak ya. Connected dong. Buka YouTube. Sebentar. Ada videonya Mas Prayoga Mulat, kita tonton naik kompartemen guys. Bisa nggak ya? Kalau bisa berarti wifi-nya, bisa dong. Berarti ada fitur wifi di perjalanan kereta api Argo Bromo Anggrek. Keren. Kayaknya di Taksaka sama Argo Lawu tuh nggak bisa deh. Yang tahu saya ada wifi-nya biasanya di kompartemen, di panoramik ya. Luxury pun kemarin saya naik Argo Lawu nggak ada wifi. Ini Argo Bromo Anggrek ada wifi-nya guys. Bis naik luxury. Naik luxury, naik kompartemen. Bentar. Kita cek ini pakai isi wifi kan. Tamatin ya pakai datanya. Kita pakai koneksi wifi KAI. Mana tadi? Hilang. Ternyata bisa loh. Keren. Nah harusnya kereta-kereta unggulan eksekutif yang new gen lah, minimal yang Argo atau mungkin yang unggulan yang nomor 1 sampai 20-an dikasih lah wifi selama perjalanan kereta. Speed test coba ya, kita speed test. Oh bergetar-getar, lumayan kenceng, 5 Mbps, wifi-nya lumayan kenceng. Ya turun. Lumayan kenceng guys wifi-nya, pakai Telkomsel Orbit ternyata, mantap. Bisa lah KAI, ayo dikasih wifi ke kereta-kereta unggulan atau mungkin yang kelas eksekutif. Sekarang ini saya sedang berada di kereta makan atau restorasi kereta api Argo Bromo Anggrek yang new generation, jadi kereta makannya lebih mewah, lebih kayak restoran berjalan, kayak cafe, estetik banget. Pokoknya ini instagramable, fotogenik banget pokoknya. Jadi kalau kulineran di atas kereta jadi betah banget sih. Ditambah lagi ini jendelanya tuh udah kayak panoramik, ini lebar banget. Terus mejanya juga ini ada aksen kayu ya, finishing kayu. Ini betah sih kalau di kereta makan terus-terusan, tapi jangan lama-lama karena gantian dengan penumpang lain ya kalau misalkan keretanya lagi penuh ya. Cuman untuk malam hari ini kayaknya orang-orangnya udah pada makan, jadi sedikit yang ke kereta makan. Dan tadi di dalam kabin kereta cukup dingin, jadi saya ke kereta makan memesan 1 hot coklat. Ini minuman wajib kalau naik kereta nih, kayaknya enak banget kalau malam hari terus suasananya dingin kayak gini tuh, minuman coklat tuh enak banget. Belum diaduk kayaknya. Coklatnya di kereta tuh kayaknya enak banget. Ini pakai coklat apa ya? Jadi kalau naik kereta bisa cobain hot coklat di kereta ini, enak banget, nagih pokoknya teman-teman. Karena saya nggak suka kopi sebenarnya, jadi kita minum coklat saja. Lalu di kereta makan ini juga ada fasilitas untuk sholat ya. Jadi kalau kita mau sholat, melaksanakan ibadah sholat untuk teman-teman yang beragama Islam, itu bisa sholat di kereta makan. Ada musola yang cukup luas dan mewah banget, modern. Ada sajadah, sarung, mukena, yang pastinya lebih nyaman ya.
Lalu ada juga sandal khusus buat wudhu. Biasanya disediakan sandal untuk wudhu. Jadi kalau misalkan teman-teman pakai sepatu terus bingung mau wudhunya gimana, makanya bisa kereta makan. Nanti pakai sandal yang ada di sini, terus wudhunya tetap di toilet. Dan untuk toiletnya juga udah ada fasilitas baru bergoyang-goyang. Ngebut terus coy, terasa banget goyangannya. Jam 22:56 perjalanan kereta api Argo Bromo Anggrek tiba di stasiun Cirebon, terlambat 3 menit teman-teman. Ada yang turun dong dari Jakarta? Yang naik nggak tahu nih, ada nggak nih? Rame nggak? Sepi cuy. Weekend padahal. Yang naik Argo Anggrek sepi. Kalau jalur Jogja taksa ke Argo Lawu udah habis. Ini kita terlambat 3 menit ya, nggak tahu berhentinya akan dipangkas atau enggak. Padahal udah ngebut loh dari tadi, nggak ada pembatasan kecepatan, kayaknya ngebut-ngebut terus. Tapi kayaknya kok tetap masih telat. Kita berangkat dari Cirebon, pintunya akan tutup sendiri. Berangkat dari Cirebon terlambat berapa menit ya ini ya? Kalau tibanya tadi telat 3 menitan sih. Setelah Cirebon berhenti langsung nanti di Pekalongan. Kita nggak berhenti di Tegal, terus Pekalongan langsung Semarang Tawang, Bojonegoro, terus Surabaya Pasar Turi. Dan untuk fasilitas di kereta eksekutif yang New Generation ini kursinya dia lebih tinggi sebenarnya teman-teman. Jadi kalau orangnya pendek kebanyakan bilang nggak nyaman karena kursinya ini lebih tinggi ke atas, itu cocok untuk orang-orang yang memang badannya tinggi. Ditambah terus telinganya di samping kiri kanan kursi itu gede banget, lebih panjang. Jadi bisa buat sandaran kepala kalau pas lagi tidur. Yang ini. Saya tinggi aja masih kurang apa gitu, jadi kayak ketok atas, apalagi yang pendek kayak gini. Saya yang tinggi aja udah kayaknya masih kurang enak gitu sih dibandingkan dengan kursi kereta yang lama ya. Jadi emang kursinya kalau untuk orang yang terlalu pendek nggak nyaman, terlalu tinggi, kurang pas dengan leher kita, jadi kayak terlalu tinggi. Terus posisi sandaran kepalanya terlalu pas di atas. Meskipun sebenarnya enak-enak aja sih jika diatur posisi, cari posisi tidur yang nyaman. Dan kita juga dapat footrest. Setiap kursi ada footrestnya di ujung depan kita. Hanya saja di kursi saya yang paling depan, karena paling depan kursi 1A, B, C itu tidak ada footrestnya ya, karena menghadap ke tembok. Jadi kalau pas lagi posisi jalan ke depan itu nggak dapat footrest. Dan kursinya ini bisa diputar arahnya, atau mungkin kalau misalkan bepergian bersama keluarga ini juga bisa dibuat berhadapan. Tapi ngapain ya, kereta eksekutif dibuat berhadapan, kan kayak eman-eman banget gitu loh. Jadi kursinya bisa diputar. Nah kalau dari Surabaya yang nomor 1, nomor kecil, nomor Jakarta itu yang paling belakang, nomor besarnya yang ada di depan.
menggunakan pintu otomatis yang pakai tombol tinggal dipencet ya. Tapi ketika keretanya jalan, ini tombolnya mati teman-teman. Jadi lampu yang ada di sini warna hijau itu nggak nyala. Jadi kayak semacam pintunya ini terkunci, central lock kalau di mobil. Jadi kalau kita pencet itu nggak bakal kebuka. Jadi misalkan ada orang salah pencet buka pintu, itu safety, pintunya nggak bakal kebuka yang sebesar ini. Jadi ketika jalan, otomatis lampunya akan mati teman-teman. Jadi ini nggak bisa dipencet. Nah kalau Mas mau berhenti di stasiun, nanti lampunya akan nyala. Itu bisa kita pencet sendiri ataupun kita tunggu untuk pintunya membuka sendiri yang dikendalikan lewat pusat kendali yang ada di kereta pembangkit. Jadi semua pintu otomatis untuk keluar ini nggak bisa dipencet ketika keretanya jalan, kecuali kalau untuk keadaan darurat mungkin ada sesuatu yang lainnya, ada caranya buat buka. Semua pintunya sudah elektrifikasi, otomatis, tinggal pencet tombol, tinggal jalan aja, nanti bakal nutup sendiri pintunya. Jadi udah nggak perlu capek-capek lagi buka tutup pintu. Ini saya berpindah di eksekutif 6 teman-teman, di kereta eksekutif 6 ya. Dan ketika saya bandingkan, ternyata di eksekutif 6 ini lebih tenang lagi keretanya dibandingkan dengan di eksekutif 7 tadi, karena kayaknya di eksekutif 7 itu rodanya benjol, jadi lebih kayak Nah di eksekutif 6 ini bisa didengerin aja suaranya nih, kedap banget. Wah anteng banget ini, enak banget ini di eksekutif 6. Harusnya New-Gen-nya standarnya kayak gini sih. Ini benar-benar kedap suara di dalam ruangan kereta. Ini bisa kedengaran bedanya nggak sih? Kayaknya beda kan suaranya antara di eksekutif 7 tadi sama di eksekutif 6 yang menurut saya ini lebih anteng, lebih senyap, lebih sunyi ya. Nggak begitu banyak kebisingan. Karena di eksekutif 6 tadi mungkin rodanya benjol atau mungkin memang peredamnya udah mulai longgar antara pintunya, jadi nggak rapet. Jadi kurang nyaman. Dan ini lebih jos di eksekutif 6. Harusnya kayak gini sih untuk kereta eksekutif New Generation. Jadi perjalanan malam itu keretanya ngebut, kita istirahat dengan tenang, nggak berisik teman-teman. Untuk tarif kereta api Argo Bromo Anggrek dari Gambir menuju ke Surabaya Pasar Turi Argo Bromo Anggrek malam ini paling murah di harga 820.000, paling mahal harganya 980.000, hampir sejuta cuy. Gila nggak tuh? Dan kita dapat fasilitas kereta yang New Generation seperti ini, nyaman banget buat perjalanan malam. Kursinya bisa direbahin, kursi baru, AC-nya dingin, ada fitur mode malamnya. Dan jadi meskipun teman-teman beli di harga 820, 870, 890, bahkan yang paling mahal pun, ini bakal dapat fasilitas yang sama, kereta eksekutif yang seperti ini. Mau duduk di gerbong ekonomi, mau duduk di gerbong eksekutif 1, 2, 3, 4, 5, sampai eksekutif 8 paling belakang itu juga bisa. Harga paling murah juga bisa milih kursi, milih gerbong, mau duduk dimanapun. Sama halnya dengan yang harga paling mahal. Jadi kode-kode yang di sini ada AA, AB, AC, AD, ini tidak membedakan fasilitas di keretanya ya. Selama nama keretanya masih sama, Argo Bromo Anggrek, itu akan mendapat fasilitas layanan kereta yang sama. Tapi untuk penumpang eksekutifnya hari ini masih sepi. Apakah karena harganya terlalu mahal jadi nggak begitu ramai penumpangnya, padahal jamnya enak banget. Keberangkatannya dari Gambir menuju ke Surabaya Pasar Turi, tiba di Pasar Turi juga pas 4:30 pagi, jadi udah habis subuh ya kayaknya. Jamnya pas banget, enak banget untuk Argo Bromo Anggrek.
Udah di stasiun Semarang, terlambat sekitar 5 menit. Yang turun lumayan banyak teman-teman. Tapi kayaknya nggak ada yang naik deh ke arah Surabaya. Bisa dibilang Anggrek malam ini kayaknya okupansinya kurang tinggi ya untuk perjalanan bahkan weekend. Biasanya padahal kalau Anggrek yang pagi dari Surabaya menuju Jakarta, Semarang ini banyak yang naik, terus dari Jakarta menuju Surabaya dari Semarang juga banyak yang naik. Tapi ini sepi, tapi ada yang turun. Berhentinya ekspres banget, cepet banget. Kita langsung mau berangkat lagi dari jalur 1 stasiun Semarang. Karena emang udah terlambat sekitar 5 menit ya. Berangkat kembali dari stasiun Semarang Tawang. Sepi, langsung nutup. Biasanya tuh bunyi tit, baru nutup, ini tit langsung nutup. Berangkat dari stasiun Semarang, ini semakin sepi teman-teman. Di eksekutif 7 hanya tersisa 4 orang saja termasuk saya. Dari kapasitas 50 penumpang, 50 kursi, hanya terisi 4 orang, 4 penumpang. Berarti ada 46 kursi yang kosong. Ternyata dari Semarang nggak begitu banyak penumpang yang naik ya. Yang turun banyak, tapi yang naik nggak begitu banyak. Nah, jadi kursi-kursi di kereta eksekutif itu bisa diputar arahnya, diatur mau searah laju kereta semua ataupun mau dibuat berhadapan. Ketika kita berpergian dengan keluarga itu bisa banget ya, arahnya bakal bisa diputar-putar. Atau keretanya bakal kembali ke Jakarta, kursinya bisa disesuaikan arahnya menuju ke arah sana, diputar. Cara memutar kursinya adalah dengan menginjak pedal yang ada di pinggir sebelah gang. Kalau di kereta eksekutif New Generation ini ditandai dengan lampu yang warna oranye teman-teman. Yang nyala warna oranye itu adalah pedal untuk memutar kursi. Dan ini adalah contoh ketika kursinya masih direbahin ya, posisi sandarannya miring ke belakang, belum tegak. Saya baru tahu kalau misalkan pedalnya diinjak, di bawah sini ada pedal diinjak, sandaran kursinya langsung tegak sendiri. Keren banget. Kayaknya di eksekutif yang lama nggak kayak gini deh, atau saya yang baru tahu. Jadi kalau memutar kursi emang sandarannya harus ditegakkan dulu, baru kursinya bisa diputar. Karena kalau nggak tegak, itu bakal kebentur sama kursi yang ada di depannya. Jadi tinggal pedalnya diinjek, terus kursinya ditarik. Nah, gini. Mau nggak ada jendela sebenarnya juga bisa ya, cuman nggak ada penguncinya. Jadi kalau kakinya kita lepas, pedalnya kita lepas, ini nggak ada penguncinya, bakal goyang-goyang. Kayak di panoramik gitu. Jadi tinggal diputar aja sampai menghadap ke arah yang sebaliknya. Nah, ini mau dibuat berhadapan kalau misalkan bepergian dengan keluarga ataupun keretanya kembali ke arah sebaliknya. Jadi ada pedal di bagian bawah yang bisa dipencet, diinjak untuk memutar arah kursinya. Bahkan di kereta ekonomi New Generation juga sama ya. Di kelas ekonominya juga bisa diputar kursinya, disesuaikan dengan arah laju keretanya. Jadi udah nggak ada lagi kursi yang jalan mundur. Kereta api Argo Bromo Anggrek sekarang ini masih berhenti di 4 stasiun semenjak keberangkatan dari Gambir, Cirebon, terus Pekalongan, Semarang Tawang, Bojonegoro, dan terakhir di stasiun Surabaya Pasar Turi. Nah, saya dapat info kalau misalkan nanti di GPK baru, grafik perjalanan kereta api yang baru di tahun 2025, Argo Bromo Anggrek pemberhentiannya dipangkas jadi lebih singkat lagi teman-teman. Jadi cuman berhentinya di Cirebon sama Semarang Tawang, nggak berhenti lagi di Bojonegoro dan nggak berhenti di Pekalongan. Jadi dari Surabaya langsung Semarang, Semarang ke Cirebon, Cirebon ke Gambir. Begitu pula dengan arah sebaliknya dari arah Gambir. Jadi perjalanannya bakal lebih cepat lagi, lebih singkat lagi ya. Yang sekarang durasi waktu perjalanannya 8 jam 5 menit, mungkin nanti akan
menjadi 7,5 jam mungkin ya, berkurang sekitar 20 menitan. Jadi dari Surabaya ke Jakarta atau sebaliknya, kereta api Argo Bromo Anggrek tetap menjadi yang nomor 1 kereta tercepat saat ini. Pemberhentiannya emang minim banget, cuman 3 stasiun aja. Semarang, Cirebon, langsung Gambir. Gila nggak tuh? Lampunya sudah dinyalakan, terang kembali. Tandanya sebentar lagi kita akan tiba di tujuan akhir stasiun Surabaya Pasar Turi. Sudah menempuh waktu perjalanan sekitar 8 jam perjalanan ya. Masih dingin banget, saya masih pakai selimut. Selimutnya anget dan halus, lembut gitu ya, lembut dan wangi teman-teman. Jadi untuk perjalanan dari Jakarta menuju Surabaya dengan kereta tercepat, kalau mau naik kereta yang cepat dan nyaman, itu bisa menggunakan kereta api Argo Bromo Anggrek di kelas eksekutif. Ini udah nyaman banget, udah pakai kereta new generation yang lebih modern, minimalis, dan lebih mewah pokoknya. Kalau naik kereta new gen yang eksekutif ataupun yang ekonomi, itu udah kayak ada sesuatu yang ada kesenangan tersendiri, ada kepuasan tersendiri gitu, excited banget pokoknya naik kereta new gen itu, karena emang interiornya lebih modern ya. Dan selimutnya akan ditarik sama mbaknya. Pokoknya kalau sebelum itu ditarik dulu selimutnya. Iya. Makasih mbak. Selimutnya sudah diambil, tapi masih dingin coy. Dengan tarif sekitar 800 sampai 900 ribu, agak mahal sebenarnya. Kalau dibilang mahal ya mahal ya. Kita dapat kereta yang nyaman, yang cepat, jaminan tepat waktu lah. Tapi nggak jaminan ketepatan waktu ya, dengan perjalanan malam hari yang jamnya juga pas banget. Jamnya paling enak, berangkatnya malam 8:30, naik ke kereta langsung bisa tidur selama perjalanan, terus bangun-bangun kita udah mau sampai di Surabaya kayak gini. Lampunya dinyalain dan biasanya selimutnya terus diambil, ditarik sebelum tiba di stasiun. Jadi kalau misalkan teman-teman membutuhkan kereta yang cepat, nyaman dari Jakarta ke Surabaya dengan pemberangkatan yang malam hari dan tibanya udah mulai menjelang matahari terbit ya, itu pilihannya ada kereta api Argo Bromo Anggrek ini teman-teman. Atau kalau misalkan mau mencoba experience yang baru, bisa mencoba naiknya di kereta Argo Bromo Anggrek yang kelas luxury-nya. Tarifnya sekitar 1,7 jutaan. Itu udah dapat full service yang kayaknya ya top banget lah. Dan kursinya bisa direbain lagi, bisa buat sleeper, bisa buat tidur, bener-bener sleeper yang tidur banget selama perjalanan naik kereta api. Dingin cuy.
Saya emang jarang banget naik kereta-kereta di lintas utara ini ya, terutama Argo Bromo Anggrek yang prestis banget, lebih unggulan banget. Emang kereta unggulan jalur utara, kereta raja jalur utara dan kereta nomor 1 di Indonesia. Tapi penumpangnya kok sepi ya, nggak full gitu. Padahal ini pun weekend, hari Sabtu. Kemarin saya berangkat Sabtu dan sekarang tibanya hari Minggu ya. Atau emang mungkin ramainya pas hari Jumat, saya nggak tahu. Karena saya belum jarang naik kereta di lintas utara. Kebanyakan lintas Jogja, karena emang kalau Jogja itu nggak usah ditanya penumpangnya. Mau Sabtu, Minggu, mau Senin, Selasa. Nah kalau Argo Bromo Anggrek ini apakah emang pasarnya tergolong sepi karena harganya terlalu mahal, atau emang ada waktu-waktu tertentu yang penumpangnya bakal rame. Ini saya di eksekutif 7, sisa 4 orang yang sampai Surabaya. Ada yang turun di Semarang, ada yang turun di Cirebon juga, dan tidak terisi orang lagi. Biasanya kalau kita bandingkan dengan kereta yang mengarah ke Jogja, orangnya turun, pasti ada yang ngisi lagi. Turun, isi lagi. Jadi kalau misalkan keretanya sepi kayak gini pun, ya jadi nyaman banget kan. Kita duduk di kursi yang isinya 2 orang, kita tempatin sendiri. Terus pas mau tidur bisa mencari posisi yang benar-benar nyaman dengan leluasa. Nilai tambahnya kalau naik kereta Argo Bromo Anggrek kayaknya ini. Dibandingkan kalau misalkan kita naik kereta ke Jogja, pasti penuh. Laksaka yang harganya juga 600.000, 800.000, apalagi luxury-nya habis teman-teman, full. Kembali ke single seat, tempat duduk saya di paling ujung depan menghadap tembok. Sebenarnya masih nyaman-nyaman saja ya, kita duduk di ujung paling depan pun nggak langsung kepetok sama tembok gitu. Untuk orang yang tingginya lebih dari 170 cm pun masih bisa selonjoran, meskipun nggak dapat footrest tapi masih enak aja di sebenarnya. Cuman tadi saya pindah ke agak belakang karena berisik di depan sini, dan pas kursinya juga banyak yang kosong ya, jadi saya memutuskan untuk pindah ke belakang. Sudah bilang ke Pak Kondekturnya juga. Terus karena emang berisik di bagian depan sini, bisa didengarkan sendiri. Di eksekutif 7 ini ternyata lebih berisik ya dibandingkan dengan di eksekutif 6. Kalau di eksekutif 6 di depan dan di belakang masih aman, tapi eksekutif 7 ini terlalu berisik menurut saya. Mungkin rodanya tadi yang saya bilang berbenjol, atau mungkin ada sesuatu yang membuat kenyamanannya berkurang. Karena emang beda banget tuh dengan di eksekutif 6. Eksekutif 6 bener-bener anteng, sunyi, senyap. Sekarang jam 4:46, tiba di tujuan akhir stasiun Surabaya Pasar Turi. Terlambat sekitar 6 menit. Nggak apa-apa sih terlambat, jadi lebih udah mulai subuh. Alhamdulillah tiba di tujuan akhir stasiun Surabaya Pasar Turi. Dan dengan tibanya saya di stasiun Surabaya Pasar Turi, berakhir sudah video perjalanan pada kali ini dengan naik kereta tercepat saat ini yang ada di rute Jakarta menuju ke kota Surabaya, yaitu kereta api Argo Bromo Anggrek, keberangkatan malam hari. Bisa dibilang kereta Argo Bromo Anggrek ini menjadi kereta yang paling pas ya, paling cocok untuk teman-teman yang mau melakukan perjalanan dari Jakarta menuju Surabaya, pengen dapat kereta yang nyaman, keretanya cepat, dan berangkat malam, tiba di Surabaya itu udah menjelang matahari terbit teman-teman. Dan ini saya nunggu sebentar di stasiun Surabaya Pasar Turi. Kota Surabaya sekarang udah mulai cerah ya, udah mulai terang, mataharinya udah mulai terbit, jadi nggak terlalu dini hari banget, nggak terlalu gelap. Otomatis kalau kita keluar stasiun udah banyak aktivitas warga sekitar, mungkin jalannya juga udah rame, jadi nggak usah takut kepagian datangnya di Surabaya. Bahkan kita kalau misalkan ada keperluan di Surabaya yang harus pagi hari, naik kereta api Argo Bromo Anggrek ini masih kekejar banget. Terima kasih buat teman-teman yang udah nonton video ini sampai akhir. Jangan lupa like, komen, dan share video ini kemanapun.
nantikan video-video trip selanjutnya. Saya pamit dan sampai jumpa di video trip selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah, salam dari kota Surabaya.